ke-23. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya coba perbandingkan dengan terjemahan bahasa Malaysia. Apa katamu jika guru dapat? Jawab Yesus, orang yang percaya kepada Allah dapat melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan. Bicara tentang tidak ada yang mustahil. Kalau kita melihat di sini bicara tentang yang namanya kemustahilan. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Bicara tentang sesuatu yang mustahil ini adalah sebuah keadaan. Ini adalah arti dari kamus yang kami pakai di Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mustahil itu artinya adalah suatu keadaan yang tidak boleh jadi, suatu keadaan yang tidak mungkin terjadi. Ini sebuah kemustahilan. Kemustahilan itu dalam bahasa Inggris ada impossible, yang kita tahu artinya not able to occur, tidak bisa terjadi, tidak ada, tidak eksis, tidak bisa dilakukan. Inilah arti mustahil, dan saya percaya kita semua sudah tahu arti dari mustahil. Di dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang kita rasa mustahil. Oh, saya tidak bisa lakukan ini, saya tidak bisa lakukan itu. Bahkan kalau saya lebih lanjut lagi, kalau kami belajar di sekolah, waktu kami sekolah dasar di Indonesia, belajar matematika, ilmu matematika, ada yang namanya ilmu peluang di situ, ada yang namanya pelajaran tentang peluang. Dan kalau dalam peluang itu ada sebuah istilah tentang kemustahilan, yang artinya sebuah himpunan kosong. Ya, tidak ada peluang. Kemustahilan artinya tidak ada harapan, tidak ada kemungkinan yang terjadi. Ya, kalau di dalam matematika, contohnya ada satu buah koin yang kita akan lempar ke atas, hanya ada dua kemungkinan, yang bagian atas dan yang bagian bawah. Tidak mungkin ada bagian yang lain, karena memang hanya ada dua bagian, bagian depan dan bagian belakang, bagian muka, bagian atas dan bagian bawah. Sehingga peluangnya hanya ada dua dan tidak ada peluang yang lain. Mustahil kalau ada gambar yang lain tiba-tiba muncul, itu tidak mungkin. Jadi kemustahilan ini bicara tentang sesuatu yang tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi harapan. Dan jujur kalau kita sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya, bahkan sebagai orang-orang Kristen, seringkali kita menghadapi keadaan seperti ini. Keadaan di mana kita menghadapi sesuatu hal yang kita rasa sangat mustahil. Kita pikir sangat-sangat mustahil, sangat sulit. Tidak lagi ada harapan, tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi kemungkinan untuk kita bisa melakukannya. Ada banyak kali di gereja kami yang ada di Indonesia, mereka datang kepada kami, mereka katakan, sulit sekali menghadapi pergumulan ini. Saya tidak mampu lagi. Bahkan mereka mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Terlalu berat. Beruntun, satu persatu mulai ada masalah, problem demi problem yang terjadi. Dan mereka mulai katakan ini sulit, mustahil untuk kami boleh lakukan. Kemustahilan adalah sesuatu yang logis, sesuatu yang logikal, yang masuk akal dalam pikiran kita. Oh, ini mustahil, ini bisa dilakukan. Dengan gampang kita sebagai manusia, Tuhan berikan hikmat, kita akan memakai otak kita akan memakai pikiran kita akan mengatakan bahwa kemustahilan itu adalah sesuatu hal yang logis. Oh iya, oh ini mustahil, ini tidak. Sangat gampang bagi kita untuk menilai hal itu. Selanjutnya kalau saya melihat, namun kalau kita membaca dari seluruh isi Alkitab ini, Tuhan, dari seluruh isi Alkitab ini Bapak Ibu, sebetulnya Tuhan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, di akhir Alkitab ini semuanya membuktikan sebetulnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi pertanyaannya, logika kita, saya katakan tadi, mengatakan bahwa ada hal-hal yang kita rasa mustahil. Logika kita berkata, pikiran kita berkata, ini tidak mungkin, ini tidak masuk akal, ini tidak lagi ada harapan. Tetapi Alkitab mengatakan sebaliknya. Dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadilah terang, jadilah bulan, jadilah matahari, manusia dan sebagainya. Itu baru penciptaan.
Ketika dia memimpin bangsa Israel di dalam padang gurun, memimpin dengan tiang api dan tiang awan, berjalan dalam hal-hal yang begitu banyak rintangan dan boleh sampai ke tanah Kanaan. Bukankah itu sesuatu yang mustahil sebetulnya? Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ketika Daniel harus ada di gua singa dan tidak dimakan oleh singa tersebut, sekalipun singa itu lapar. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dalam sebuah api, dapur api yang dahsyat, yang diperbesar apinya 7 kali lipat, tapi tidak terbakar sedikit pun. Hanya membuka ikatan mereka, tapi tidak terbakar sedikit pun. Bukankah itu sesuatu hal yang mustahil? Bahkan ketika Yesus datang, kita memperingati Natal, bicara tentang kelahiran Yesus di dunia ini. Yesus datang dengan menggunakan rahim seorang wanita, yaitu Maria. Roh Kudus memberikannya, Roh Kudus menaruh dalam rahim Maria, dan boleh lahir menjadi seorang anak Allah. Bukankah itu sesuatu hal yang mustahil? Bahkan Maria pun mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Belum lagi kalau kita melihat mujizat yang dilakukan Yesus di sepanjang Injil yang tercatat. Bahkan dalam Yohanes dikatakan begitu banyak kejadian yang tidak tercatat. Kalau dicatat tidak akan cukup dunia ini. Semuanya menyatakan mujizat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan ketika dia disalib, dia harus mati tapi dia bisa bangkit. Yesus bisa bangkit. Bahkan dia naik ke surga. Semuanya menyatakan, Alkitab kita mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun sekali lagi kalau kita kembali, bahwa kemustahilan itu adalah sesuatu yang ada di pikiran kita, sesuatu yang logik, sesuatu yang logis dalam hidup kita. Dengan gampang seringkali kita katakan tidak mungkin terjadi. Sulit. Ketika sakit penyakit mulai ada dalam hidupmu dan kau katakan, saya tidak bisa lagi sembuh. Di gereja kami ada seorang ibu yang menderita kanker, cancer. Dan dia katakan sulit sembuh. Di gereja kami ada orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan yang begitu dirasakan mustahil. Tapi saya ingin katakan bahwa mungkin otak kita, mungkin pemikiran kita mengatakan bahwa itu sulit. Tapi Alkitab kita, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan sekali lagi kita sedang diperhadapkan, di manakah kita menaruh percaya kita? Apakah kita menaruh kepercayaan kita kepada logika kita, kepada hitung-hitungan kita, atau kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Sebuah pertanyaan yang harusnya menjadi pertanyaan besar di sepanjang hidup kita ini. Mana yang kita percaya, mana yang kita pegang? Saya katakan, ketika ada seorang yang pernah sakit, dokter mengatakan tidak lagi bisa sembuh. Saya ceritakan tadi dikatakan oleh Pastor Yusak, dikatakan tentang orang tua saya, papa saya. Dokter di Palembang menvonis papa saya hanya punya waktu, hanya punya masa 3 hari. Setelah itu dia akan mati, dia akan meninggal. Tidak lagi ada harapan. Bahkan seperti biasanya dokter sudah katakan suruh keluarga kumpul, karena tidak ada lagi ada harapan. Suruh keluarga persiapkan semua, karena tidak ada lagi ada harapan. Tapi kami pegang bukan apa yang dikatakan dokter. Kita harus hargai dokter karena dia belajar bertahun-tahun. Betul, kita harus hargai ilmunya. Tapi sekali lagi, di saat kita menghadapi persoalan yang berat, kita harus lebih percaya kepada firman Allah. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak masuk akal 3 hari dokter katakan. 3 hari pasti akan mati. Tapi ketika Tuhan bekerja, Tuhan tambahkan usianya 13 tahun. Begitu luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman yang sama yang dirasakan oleh orang-orang percaya, bahkan yang ditulis di dalam Alkitab, harusnya juga menjadi bagian hidup kita. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Saya katakan tadi pagi, Tuhan yang disembah oleh Daud, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang disembah oleh Daniel, oleh Yusuf, adalah Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Kalau Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat dahulu, saat ini pun Tuhan sanggup melakukan. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu sama. Kuasanya tetap ada, tetap sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Selanjutnya kalau kita belajar tentang firman Tuhan ini, dalam Markus pasal yang ke-9 ini bicara tentang seorang anak
Ya, ada seorang anak yang dirasuki oleh satu roh yang membuat dia bisu. Kalau kita membaca, mungkin kita boleh melihat di rumah masing-masing. Kita membaca dari pasal yang ke-9 ini, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29, cukup panjang. Saya tidak akan baca di tempat ini karena mengingat waktu, mengingat masa yang ada sangat singkat. Tapi kalau kita membaca di rumah, kita akan mengerti tentang cerita ini. Kita akan mengerti tentang kisah ini. Dikatakan seperti ini, ada seorang anak yang datang kepada Tuhan. Ada seorang anak yang dirasuk oleh roh jahat. Apa yang terjadi dengan anak ini? Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-17. Kalau kita melihat dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-17, kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Orang tuanya datang kepada Yesus dan dia katakan, "Guru," dia katakan, "Tuhan, anakku ini kerasukan setan." Itu adalah background atau latar belakang dari awal ketika Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil. Dia katakan, "Anakku ini kerasukan setan." Apa yang dibuat oleh setan? Bapak Ibu, sering dalam mindset kita bicara tentang orang yang kerasukan setan adalah orang yang mungkin terbanting di tanah, mungkin orang yang menggelepar. Saya tidak tahu istilah di sini seperti apa. Orang yang mungkin jatuh, orang yang mungkin keluar busa dari mulutnya, orang yang mungkin mengucapkan kata-kata yang sembarangan. Oke, itu kerasukan setan. Tapi kalau kita belajar Alkitab, Yudas ketika dia menerima perjamuan itu dengan sebuah hati yang penuh dengan kebencian, dikatakan bahwa iblis pun merasuki hati Yudas. Terkadang kerasukan setan tidak harus seperti itu. Kerasukan setan bisa terjadi waktu setan itu memasuki hati kita tanpa kita sadari. Dan yang paling menakutkan bagi saya adalah seperti ini. Setan merasuki Yudas di saat ada Yesus di situ. Di saat mereka sedang melakukan perjamuan, the last supper, perjamuan terakhir sebelum Yesus disalib. Ada Yesus di situ. Mereka sedang mengadakan sebuah persekutuan. Tapi setan bisa masuk karena dia buka celah. Karena Yudas membuka hatinya untuk iblis. Siapa bilang waktu kita dengar firman Tuhan setan tidak bisa bekerja? Hari ini saya katakan kepada jemaat kami yang ada di Palembang, saya katakan seperti ini. Waktu kita dengar firman Tuhan seperti ini, seperti malam hari ini, sebetulnya ada sebuah peperangan yang terjadi dalam alam roh. Iblis sedang berperang untuk membuat kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Dia sedang mencuri. Dia sedang mengambil firman itu. Banyak kali caranya. Bisa dengan handphone, bisa orang di sebelah kita ajak kita cakap, ajak kita ngobrol. Iblis bisa curi segala sesuatu firman Tuhan. Siapa bilang sedang ibadah di gereja tidak bisa iblis masuk? Kita sering kali katakan dalam nama Yesus pergi iblis. Oke, saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Iblis tidak ada. Tapi kalau kita yang buka, kalau kita yang beri kesempatan, waktu dengar firman Tuhan pun kalau kita tidak serius, iblis bisa bekerja. Waktu kita dengar firman Tuhan lalu kita buka Instagram, iblis sedang bekerja. Dan dia sudah mulai mengacaukan pikiran dan hati kita. Nah, kalau kita kembali, kalau kita melihat anak ini dibawa oleh orang tuanya, dikatakan, "Tuhan tolong, anak ini kerasukan. Anak ini saat ini kerasukan sebuah roh yang membuat dia bisu." Kalau kita melihat orang-orang percaya tanpa disadari, seringkali iblis mengikat hidupnya. Dia membuat orang itu bisu. Bukan mungkin tidak bisu secara jasmani, tapi seringkali bisu secara rohani. Apa itu bisu secara rohani? Bisu adalah suatu keadaan yang kita tidak bisa berkata-kata. Bisu secara rohani berbicara tentang kehidupan seseorang yang tidak lagi bisa mengatakan perkataan yang baik, mengatakan perkataan yang negatif, tidak lagi bisa mengatakan perkataan yang sesuai dengan iman dan firman Tuhan yang ada. Membisukan artinya mereka tidak lagi bisa bicara dengan kuasa dan otoritas Allah. Berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini dalam mulutnya selalu hanya ada kata-kata kotor. Berapa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini dalam mulutnya hanya ada kata-kata negatif.
hanya ada kata-kata makian, hanya ada kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Berapa banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini mulutnya membuat sakit hati sesamanya. Dan berapa banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi memakai mulutnya untuk mengucapkan kata-kata penuh dengan otoritas dan kuasa, tapi hari ini mulutnya dipakai untuk senjata iblis. Iblis seringkali membisukan kita secara rohani, menutup mulut kita yang penuh dengan kuasa itu. Iblis seringkali membuat kita seringkali berkata-kata yang kotor. Berapa banyak ibu-ibu yang sering gosip, ngomongin orang lain. Berapa banyak bapak-bapak yang sudah mulai, maaf saya harus tegas malam hari ini. Berapa banyak kita yang seringkali kalau kita kumpul dengan sesama bapak-bapak, sesama laki-laki, kita mulai ada kata-kata kotor yang keluar. Mulut kita tanpa kita sadari seringkali dirasuki oleh iblis, dibisukan yang harusnya mengucapkan firman Tuhan. Selanjutnya kalau kita melihat di ayat yang ke-25 juga dikatakan bahwa iblis ini membuat anak ini tuli, tidak bisa mendengar. Dan saya katakan ini tidak bicara tentang tuli secara jasmani, tapi secara rohani. Berapa banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang hari-hari ini tuli, tidak bisa mendengar secara rohani. Artinya apa? Dia tidak mau lagi dengar firman Tuhan. Di gereja, waktu dia dengar firman Tuhan, waktu pastor khotbah, waktu dia menyampaikan firman Tuhan, masih bagus kalau masuk kanan, keluar kiri. Itu masih bagus. Yang terjadi seringkali masuk kanan, keluar lagi dari kanan. Tidak masuk. Waktu, maaf kata contoh, saya katakan, saya minta maaf, saya ambil contoh. Pastor Yusak, penggembala tempat ini, mengatakan, bertobatlah. Kalau kita katakan, saya tidak mau dengar. Apa itu? Berapa banyak kita yang tidak lagi mau mendengar firman Tuhan? Padahal dikatakan dengan jelas bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran firman Kristus, tapi seringkali kita tuli secara rohani. Kita tidak lagi mau dengar firman Allah. Kita ke gereja, kita datang hanya untuk menunjukkan kepada pemimpin kita, saya ke gereja. Tapi waktu kita di gereja, kita tidak mau dengar firman. Sadarlah bahwa ini sementara iblis mengikat hidup kita. Mulut kita menjadi negatif, menjadi bisu secara rohani. Telinga kita pun demikian. Di ayat yang ke-18 saya membacakan bagi kita dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bergetakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Iblis juga bukan hanya membuat bisu, membuat tuli, tapi juga menjatuhkan, membanting. Di situ dikatakan membanting anak ini, membuat dia kejam, mengeluarkan busa dan sebagainya, dan seterusnya. Artinya apa? Banyak orang-orang Kristen hari ini dibanting hidupnya oleh iblis. Tidak secara jasmani, sekali lagi saya katakan, seperti Yudas. Secara rohani, hidupnya mengalami kehancuran. Siapa Yudas? Dia hamba Tuhan. Siapa Yudas? Dia murid Yesus. Tetapi kalau dia buka hatinya untuk iblis, iblis membuat dia hancur. Dan berapa banyak orang-orang percaya di Indonesia, saya tidak usah tutup-tutupi. Berapa banyak orang-orang Indonesia yang hari-hari ini tadinya seorang pemimpin yang luar biasa. Saya kagum, saya hormat, saya suka dengan begitu luar biasanya dia melakukan khotbah dan sebagainya. Tapi saat ini mulai hancur dan mulai jatuh. Iblis tanpa sadar membuat kita semakin jatuh. Selanjutnya, di ayat yang ke-21 saya akan membacakan. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ternyata anak ini sudah dari kecil dirasuki iblis. Artinya apa? Ada sebuah masa yang begitu lama. Banyak orang tidak sadar, orang Kristen tidak sadar, sudah lama dia diikat oleh iblis. Mulutnya, telinganya, hidupnya dijatuhkan. Berapa banyak orang-orang Kristen ke gereja setiap hari Minggu, ikut ibadah, ikut doa, persekutuan, apapun, tapi mulutnya selalu ngomong kotor, mulutnya selalu mengatakan hal yang negatif,
mulutnya tidak dipakai untuk mengatakan kuasa, telinganya tidak mau dengar firman Tuhan, hanya mau dengar sesuatu yang baik, tidak mau dengar pertobatan, tidak mau dengar teguran. Berapa banyak yang hidupnya saat ini sedang dibanting oleh iblis? Sudah cukup lama. Dan di ayat yang ke-22 pada akhirnya dikatakan, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun air untuk membinasakannya. Yohanes 10:10 katakan bahwa iblis datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tujuan akhir iblis adalah membinasakannya. Dikatakan dibawa ke api. Kalau saya pelajari firman Tuhan ini bicara secara rohani. Iblis pada akhirnya ingin membawa kita kepada neraka. Berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini hidup berjalan seharusnya dalam anugerah Tuhan, dalam grace, tapi saat ini dia berjalan menuju neraka. Dia mulai pilih jalan yang lain, dia mulai pilih jalan yang lebar. Bapak Ibu, kita harus sadar malam hari ini dari makna Natal ini. Tapi bersyukur, Natal itu bicara tentang Yesus yang datang membawa kelepasan bagi kita. Yesus dikatakan amin. Yesus datang untuk melepaskan anak ini. Yesus datang untuk melepaskan kita yang terikat. Yesus datang untuk membuka belenggu mulut kita yang selama ini ditutup oleh iblis. Yesus datang lewat Natal. Dia datang untuk membuka telinga kita untuk kembali mendengar firman Tuhan. Sekeras apapun firman itu, teguran sekalipun. Dan Yesus datang untuk mengangkat kita kembali. Dan Yesus datang pada akhirnya untuk menyelamatkan kita dari neraka, masuk kepada surga yang abadi. Amin. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang membawa kelepasan. Yesus datang membawa pemulihan. Yesus datang membawa kabar baik. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil. Inilah pesan Natal. Inilah message. Inilah hal yang Tuhan ingin sampaikan. Gospel, kabar baik yang Tuhan ingin sampaikan. Inilah Injil itu. Bahwa dia memberikan keselamatan. Bahkan dalam masalah yang kita hadapi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan Natal, Yesus datang memberikan harapan yang baru bagi kita orang-orang yang percaya. Jangan jadikan Natal hanya sebagai sebuah celebration saja. Berapa banyak orang Kristen yang hanya menjadikan Natal sebagai celebration. Saya iri dengan Kota Kinabalu di tempat ini, melihat caroling Natal yang luar biasa. Kemarin saya sempat ke Center Point ya, di mall. Ada orang-orang yang menyanyi Natal, Joy to the world. Walaupun suaranya tak bagus, yang penting dia menyanyi. Gak apa-apa. Yang penting rame, yang penting seru. Berapa banyak yang saya lihat melakukan caroling. Saya tiba di Kinabalu, pesawat saya delay 2 jam. Saya tiba di sini mungkin sekitar jam berapa itu? Jam 11 malam. Saya dibawa ke tempat makan yang enak itu. Di mana itu Pak? Lido. Wah, disuruh pilih yang mana enak. Enak semua. Luar biasa. Dan saya lihat ada satu kumpulan orang-orang yang baru selesai caroling. Saya tanya, Pastor, ini dari mana ini? Pakai baju ada Santa Claus, pakai salib, ada lambang salib dari gereja mana ini? Saya katakan, oh mereka baru caroling, menyanyi keliling ke rumah-rumah. Saya katakan, wah luar biasa. Kami di Palembang ini off the record saja. Bahkan ada orang-orang yang mengucapkan selamat Natal saja tidak boleh. Bayangkan, mengucapkan selamat Natal saja tidak boleh. Memasang, saya lihat di toko-toko sekalipun orang yang tidak kenal Tuhan, mereka pasang pohon Natal, bagus sekali, indah sekali, elok. Ya. Santa Claus di mana-mana, bagus. Di Palembang, kalau Natal tak banyak itu yang namanya dekorasi-dekorasi Natal. Simple. Hanya di gereja, bahkan banyak gereja yang mengadakan Natal tertutup. Tidak boleh orang tahu. Hanya mengundang beberapa 1-2 orang. Ada beberapa daerah di Palembang yang tidak boleh sama sekali mengadakan Natal. Sekali saya katakan, saya iri kalau melihat Kota Kinabalu. Luar biasa. Haleluya. Tapi sekali lagi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Natal bukan hanya celebration. Natal bukan hanya sekedar meriah, bukan hanya sekedar kelihatannya megah dan sukacita yang besar.
Tapi seharusnya Natal membawa perubahan hidup. Yang setuju katakan amin. Amin. Natal harusnya membawa perubahan hidup. Jangan hanya kita terbuai, hanya melihat wah luar biasa Natal. Tapi seharusnya Natal hari ini, ingat 2019 ini ada tulisannya 2019. Saya harus ingat ada perubahan hidup. Amin. Ada pertobatan, ada kelepasan. Dan Yesus datang. Inilah makna Natal. Yesus datang, Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Jadi hari ini kita yang berpikir kita baik-baik, coba perhatikan. Kita pikir kita orang Kristen yang baik. Saya ke gereja setiap minggu. Saya tidak peduli apapun gereja Bapak Ibu yang ada. Kita seringkali berpikir saya ke gereja tiap minggu, saya memberi persembahan yang paling besar di gereja saya. Wah. Tapi di Indonesia ada yang seperti itu. Ya, kalau tulis persembahan yang paling besar dia tulis di atas, tapi di sini tidak ada. Itu cuma di Indonesia. Kalau kita melihat kembali kepada firman Tuhan, Natal seharusnya membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kedua hal ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Kenapa? Karena Tuhan ingin bekerja dalam hidup orang percaya. Amin. Kuasanya dia taruh dalam hidup kita. Dalam Kisah Rasul mengatakan bahwa ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu? Yang pertama, percaya yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ada sebuah ayat kalau kita melihat dalam pasal yang ke-20, ayat yang ke-24, segera anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kalau kita lihat ayat ini sedikit lucu. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi sebetulnya dia percaya atau tidak? Tapi saya bersyukur saya melihat terjemahan bahasa Malaysia jelas. Ya, dikatakan Bapa itu segera berseru, "Saya percaya, tetapi iman saya apa? Kurang. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi." Ternyata Bapak ini percaya, tapi tidak percaya sepenuhnya. Dia percaya, tapi imannya hanya sedikit. Bapak Ibu, kalau kita punya botol minum, saya boleh pinjam botol minum? Apa ini sih? Kalau kita melihat botol minum ini penuh atau tidak? Tidak. Nah, saya tidak buat sulap sini. Saya tidak buat magic. Ya, ini tidak penuh. Kalau di sini ada orang biotek ya. Kalau ini tidak penuh, kalau airnya tidak penuh, artinya di bagian atas ini masih ada sisa tempat untuk udara masuk. Betul? Kalau dia penuh, maka tidak ada tempat untuk udara masuk. Seringkali kita sebagai orang percaya seperti ini. Kita percaya kepada Yesus. Kamu orang apa? Kristen. Ya. IC kamu apa? Kristen. Kristen. Tapi kita tidak penuh. Dan akhirnya apa? Waktu kita percaya hanya setengah, hanya sebagian kita percaya kepada Yesus, maka ada sedikit sisa ini yang berbahaya. Disinilah akan muncul keraguan, ketakutan, dosa. Kenapa? Karena percayanya hanya setengah, percayanya hanya sedikit saja. Bapak Ibu, jangan kita percaya hanya sedikit. Dan Bapak ini katakan, apakah engkau percaya? Dia katakan, aku percaya, tetapi imanku kurang, hanya sedikit. Saya rindu kita sebagai orang-orang percaya hari ini, kalau kita ingin mengalami Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jangan percaya hanya setengah-setengah, amin. Kalau percaya setengah-setengah, artinya ada yang lain yang kita percaya. Kita taruh di situ ada keraguan, ada ketakutan. Tapi kita harus sepenuhnya full. Kita harus percaya secara penuh kepada Tuhan. Iman kita harus sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya yang pertama saya katakan, kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Besar Tuhan, kalau kita melihat, Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil. Di Alkitab pertama kali kata-kata mustahil ini dalam terjemahan bahasa Indonesia dimulai ketika Sarah menertawakan janji Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa tahun depan kau akan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dia tertawa, makanya namanya anaknya Ishak. Nah, dia tertawa.
Berapa banyak orang-orang Kristen yang mengatakan saya percaya, saya Kristen, tapi dia menertawakan janji Tuhan. Waktu pengkhotbah berkata, percaya, Tuhan pasti tolong kamu. Dia tertawa di hatinya. Tidak mungkin. Seperti Sarah, tidak mungkin. Tidak masuk akal. Apakah dia percaya? Iya, dia percaya, tapi tidak sepenuhnya. Nah, kalau kita kembali secara cepat melihat kembali kepada firman Tuhan ini, kita harus belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak dalam Tuhan, selanjutnya kita harus belajar untuk berdoa. Artinya apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa bukan artinya doa makan saja, doa sebelum istirahat tidur, tapi doa artinya kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Di ayat yang ke 29 dikatakan, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yesus mengatakan bahwa untuk mengadakan satu mujizat yang luar biasa, kuasa Tuhan harus berdoa. Berdoa yang sepenuh hati, berdoa dikatakan seperti ini. Kalau kita melihat di pasal yang ke-7 ayat 22, di pasal yang ke-9 tadi ayat yang ke-19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yesus marah kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa kenapa kehidupan kamu harus seperti itu? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Itu sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena Yesus ada di situ. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Namun mereka tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, mereka terlihat dekat, tapi sebetulnya jauh. Mereka terlihat ibadah ke gereja, tapi sebetulnya hatinya jauh dari Tuhan. Berapa banyak orang-orang percaya yang hari-hari kelihatannya rohani, buat status Facebooknya rohani, haleluya, puji Tuhan, gambarnya salib, tapi sebetulnya tidak pernah berdoa, tidak pernah menyembah Tuhan. Jangan pura-pura dengan Tuhan. Jangan pura-pura, kalau saya pakai bahasa Indonesia, jangan sok dekat dengan Tuhan, tapi kita harus betul-betul dekat dengan Tuhan. Jangan hanya pura-pura dekat dengan Tuhan. Murid-muridnya dekat secara jasmani, tapi jauh secara rohani. Murid-muridnya dekat dengan Yesus itu, dia ada di situ dikatakan, tapi dia tidak pernah membangun hubungan, dia tidak pernah berdoa. Makanya Yesus marah, dikatakan, sampai berapa lama lagi aku harus tinggal di sini? Aku di sini saja, kalian tidak bisa berdoa, kalian tidak bisa bangun hubungan dengan Bapa. Bagaimana kalau aku tidak ada? Kelihatannya dekat, tapi ternyata jauh. Tapi saya percaya di tempat ini kita semua yang hadir adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Coba lihat dulu kiri kanan, kayaknya semuanya tegang. Katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika papa saya meninggal 2006, saya bersama dengan mama saya melayani di gereja di Palembang, melanjutkan pelayanan dari papa. Semua orang mengatakan bahwa, wah, kalau mereka berdua saja yang melayani, maka pasti tidak akan maju. Semua orang mengatakan bahwa pasti tidak akan maju. Ketika papa saya meninggal, gereja kami beribadah hanya satu hari di hari Ahad, hari Minggu. Di hari Ahad hanya satu kali ibadah, jam 10. Yang hadir kurang lebih tidak sampai 100 orang. Itu yang saya ingat waktu itu. Tetapi oleh penyertaan Tuhan, orang lain mengatakan tidak mungkin, pasti tidak bisa gereja mereka. Tapi saat ini 2019, sudah disampaikan tadi, kami sudah mempunyai 3 kali ibadah. Haleluya. Ibadah yang pertama kurang lebih 200 orang, ibadah yang kedua 200 orang, ibadah yang ketiga kurang lebih 50 orang. Jadi kurang lebih dalam satu hari Minggu ada sekitar 450 sampai 500 orang
yang hadir. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya tanya, kalau Bapak Ibu tanya apa rahasianya, apakah kehebatan kami sebagai manajemen dan sebagainya? Tidak. Itu semua karena kami mengandalkan Tuhan. Kami berlutut, kami menyembah Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Tadi sudah disampaikan, papa saya ketika mengalami sakit, ada 2 sakit yang parah, diabetes dan hepatitis B. 2 penyakit yang dialami oleh papa saya. Dan dokter sudah katakan 3 hari waktu kamu. Dan ketika Tuhan bekerja dengan luar biasa, ketika 24 jam, di sini ada Pastor Jenny, Ibu Gembala tempat ini yang menyampaikan juga tadi bahwa di angkatan mereka di sekolah Alkitab di Bible School di Palembang, di saat itulah pertama kali dimulai doa 24 jam tanpa hentisan. Sampai hari ini masih terus berjalan. Karena doa, karena kita menyembah Tuhan, maka ada mujizat terjadi. Haleluya. Bukan hanya doa yang biasa-biasa, bukan hanya doa yang pura-pura, bukan hanya doa yang dengan kata-kata yang indah-indah. Berapa banyak orang yang suka mengatakan doa yang oh haleluya Bapa yang kami panggil, oh Engkau yang menciptakan langit, bumi dan sebagainya. Tuhan tidak cari kata-katamu yang indah, tapi dari hatimu yang terdalam kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum saya akhiri, saya katakan kepada kita semua. Tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa pergumulan berat banyak kami alami di Palembang. Salah satu yang terberat adalah ketika orang tua saya memulai merintis pelayanan. Mereka menikah dan mereka menanti 10 tahun. 10 tahun baru memiliki anak, dan sayalah yang ada saat ini adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya berjanji kepada Tuhan, kemanapun saya pergi, saya melayani Tuhan, saya harus sampaikan ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang berharap sesuatu dan Tuhan belum jawab. Tapi kalau 10 tahun Tuhan bisa kerjakan, maka Tuhan bisa kerjakan bagi kita semua. Abraham menanti cukup lama, begitu lama, dengan imannya Tuhan nyatakan kuasanya. Bukan hanya itu, kami di Indonesia cukup unik karena di daerah kami sulit sekali untuk bangun gereja, punya izin gereja. Di Indonesia, di tempat kami berada, mungkin kita punya koneksi dengan kerajaan atau pemerintah, tapi kalau orang di sekitar tidak bisa setuju, maka tidak bisa dibangun gereja. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa kami bertahun-tahun mencari tempat untuk gereja. Bertahun-tahun kami harus tinggal di sebuah tempat yang kecil. Kami harus bergereja di sebuah tempat yang kecil. Tidak ada aircon, tidak ada AC, tidak ada musik, tidak ada. Hanya gitar. Hanya gitar. Kalau kebaktian sudah keringatnya kemana-mana. Yang pakai make up sudah hilang semua make up. Kalau ibadah, tapi sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi dengan luar biasa bisa mendirikan gereja di Palembang. Yang kami, organisasi kami GPDI, baru 3 gereja yang punya izin, dan salah satunya kami. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Dan ketika kami memiliki gereja, tidak tanggung-tanggung Tuhan berikan. Tuhan berikan, saya tidak tahu di sini ukurannya seperti apa, tapi 8.000 meter Tuhan berikan kami tanah yang besar untuk kami bisa bangun gereja. Sekalipun tidak 8.000 meter gereja kami, tapi tanah itu 8.000 meter. Dan bukan sampai di situ saja, kami memulai gereja itu dibangun dengan hanya 7 juta rupiah. Itu berapa ringgit itu? 2.000 ringgit, bayangkan. Hanya dengan 2.000 ringgit untuk bayar pekerja tukang sudah habis 1 ringgit, 1.000 ringgit. Sampai 1 ringgit, 1.000 ringgit. 1.000 ringgit lagi untuk bangun gereja. Mau bangun apa? Baru beli semen, baru beli batu, sudah habis. Tapi ketika kami memulai dengan iman, satu persatu ada yang telepon, saya kirim ini, saya kirim ini, saya kirim ini. Ada anak-anak Tuhan yang kirim dari Singapura, ada yang datang, saya mau kirim ini, saya mau kirim ini. Dan boleh jadi kalau Bapak Ibu lihat tempat tadi, dimulai dari 2.000 ringgit. Bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Semua dimulai waktu kita percaya sungguh, waktu kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir,
komitmen. Percaya dalam bahasa Yunani artinya adalah pisteo, believe, commit, trust. Ya. Tapi kalau kita melihat bukan hanya percaya yang Tuhan mau hanya sekedar kata-kata, tapi percaya juga artinya kita harus komitmen kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan, bersama Tuhan. Iman artinya faith dalam bahasa Inggris, dan setia artinya adalah faithful. Artinya kesetiaan dan iman tidak bisa dipisahkan. Waktu kita mau percaya kepada Tuhan, kita katakan kita punya iman, seharusnya itu berbanding lurus dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Kita harus belajar setia. Belajar setia dari perkara kecil. Setia dalam keluargamu, setia dalam gereja lokal. Dimanapun Bapak Ibu bergereja, dimanapun Tuhan taruh engkau untuk bertumbuh, setia kepada Tuhan, setia kepada istrimu, setia kepada anak-anakmu, setia kepada Tuhan. Amin. Ada sebuah perkataan yang papa saya seringkali sampaikan kepada saya seperti ini. Bagaimana kita bisa setia kepada yang tak terlihat jika kita gagal setia kepada yang dapat dilihat? Kalau kita mengatakan saya mau setia sama Tuhan, tapi kalau kita tidak setia kepada gereja, bagaimana kita bisa katakan kita setia kepada Tuhan? Tuhan tidak bisa dilihat. Yang dilihat saja seringkali kita tidak bisa setia. Bagaimana kita katakan kita mau setia kepada yang tidak terlihat? Kita harus belajar setia dari perkara yang kecil. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Hal-hal yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, mungkin secara bahasa saya sangat terbatas. Saya belajar 2 hari ini dengar bahasa Malaysia, tetap saya tidak bisa. Saya berapa kali pergi ke Melaka, saya belajar tidak bisa. Ya, mungkin kata-kata saya terbatas. Bahasa kita sedikit agak berbeda. Ini karena Menara Babel gitu ya, makanya terpecah bahasa kita. Ya. Mungkin bahasa saya terbatas, tapi saya yakin dan percaya di tengah-tengah kita ada Kristus itu, amin. Ada Roh Kudus yang sementara terus mengajar, karena dia adalah guru agung yang dia sedang menaruh sesuatu yang berbeda di hatimu saat ini. Waktu sebelum engkau datang dengan saat ini, ada sesuatu hal yang berbeda. Siapa dia? Roh Kudus. Ketika saya di sebuah community cell di tempat kami, ada seorang bapak yang tidak mengenal Tuhan. Dan ketika saya mulai ada sebuah kesaksian, ada beberapa orang kami kesaksian, kami menyembah Tuhan. Lalu dia tidak tahan lagi dan dia katakan, saya tidak tahu ini apa. Tapi di hati saya sudah mulai ada satu dorongan untuk saya bisa menangis. Saya tidak tahu apa, tiba-tiba dia menangis. Saya katakan, Bapak mungkin tidak tahu ini apa. Tapi itulah Roh Kudus yang sedang bekerja di hatimu. Mungkin saya terbatas menyampaikan firman Tuhan secara bahasa, tapi Roh Kudus itu sedang bekerja di hati kita. Ada satu kegerakan di hatimu untuk membuat kita kembali berubah, kembali percaya, sehingga kita bisa mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang setuju katakan haleluya. Saya nak pemain musik, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Harapanku di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu semua, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sebelum saya serahkan kembali kepada panitia di tempat ini. Kita mau menyembah Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Harapanku di dalam
sedang datang pada malam hari ini. Engkau datang dengan sebuah persoalan yang berat, dengan sakit penyakit. Mungkin engkau datang dengan kegagalan, atau mungkin kita sedang menghadapi sesuatu hal yang kita rasa sangat mustahil untuk dilakukan. Mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnismu, bahkan mungkin engkau menghadapi kenakalan anak-anakmu. Engkau menghadapi begitu banyak hal-hal yang sulit dalam hidupmu. Tapi malam hari ini ada sebuah kabar baik bagi kita semua. Yesus datang. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya katakan, bukan hanya sekedar percaya dari kata-kata kita, tapi percaya yang sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkan Dia memenuhi hidupmu. Izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu, supaya tidak ada ruang kosong yang lain. Izinkan Roh Kudus itu hadir dan mengalir di hatimu saat malam hari ini. Haleluya, haleluya. Izinkan Tuhan, undang Tuhan untuk masuk dalam hatimu malam hari ini. Haleluya, haleluya. Izinkan Dia ada malam hari ini, menjamah setiap kehidupan kita. Percaya artinya sepenuhnya. Percaya artinya kita membangun hubungan, berdoa kepada Tuhan. Percaya artinya kita mau belajar untuk setia iring Tuhan Yesus. Berapa besar pun penderitaan yang kau alami, tetaplah setia iring Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali ikut Yesus, jangan pernah tinggalkan Dia. Karena dalam Dia ada pengharapan, ada kehidupan kekal. Haleluya. Engkau yang hari ini mengalami pergumulan, saya tidak ajak engkau maju, tapi di tempat engkau berdiri saat ini, kalau engkau punya pergumulan yang berat dan engkau merindukan jamahan Tuhan, kau cukup angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini, Tuhan. Kami mau belajar pada harap percaya penuh kepada Engkau, Allah yang dahsyat. Haleluya. Nyanyikan lagu ini dengan lembut. Harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus.
baru, bahasa yang baru di mulut kami. Bukan sesuatu yang kami buat-buat. Ini karya-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Katakan kemuliaan di tempat ini, Tuhan. Setiap kami yang ada malam hari ini, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita tenang sejenak. Haleluya. Adakah di antara kita yang malam hari ini mengalami sakit? Dokter katakan sakitmu parah, sakitmu berat. Kau boleh angkat tangan. Kalau kau mengalami sakit penyakit, kau boleh angkat tangan. Bapak hamba-Mu berdoa buat setiap yang mengangkat tangan. Hari ini mereka mengalami sakit penyakit. Dokter katakan mungkin sulit. Dokter katakan tidak ada harapan, sulit untuk sembuh. Tapi saat ini kami berkatakan iman Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus. Turunkan tangan-Mu. Adakah di antara kita yang hari-hari ini mengalami kegagalan dalam bisnismu? Atau hari-hari ini engkau sedang membangun sesuatu, membangun satu bisnis yang baru. Kalau kau sedang membangun sebuah keluarga, kau bergumul dalam keluargamu, kau boleh angkat tanganmu. Saya ingin berdoa buat kita. Haleluya. Bapak, kau melihat setiap tangan yang terangkat. Ada sebuah pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan. Tuhan, tolong usaha mereka, supaya usaha ini diberkati oleh Tuhan. Mungkin hari-hari mereka mengalami kerugian. Mungkin ada di antara kami yang mengalami kegagalan, tapi Engkau Allah yang boleh memulihkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, sebelum hamba-Mu mengakhiri, hamba-Mu ingin berdoa Tuhan. Ya Allah Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang bekerja di hati kami. Engkau yang tahu siapa kami. Kalau di antara kami ada yang hidup dalam dosa, mungkin kami Kristen, tapi seringkali hidup kami tidak mencerminkan kehidupan yang baik. Ampuni kami. Di malam Natal ini Tuhan, kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Natal kali ini adalah sebuah perubahan yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan